Ali, Bapak Ustaz Ahmad, Ketua RT 15 Bapak Joko, dan bapak-bapak yang diundang kami semuanya yang menghadiri Sidang Acara 1 kami juga mengakhiri seperti ini. Kita lanjut ke acara kedua, yaitu tilawah Quran oleh saudara Yusuf dan tilawah oleh saudara Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran, ada petunjuk bagi manusia dan penjelasan yang mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa
sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu menentukan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu pada kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kepada ketua IKM Ustaz Mahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Syahrul Ramadhan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Jalla. Tidak lupa yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Ali Sadi, para ketua RT seblok O, ada Bapak Ketua RT 16 Bapak Joko Susanto, ada Ketua RT 5 Bapak Luki, dan yang mewakili Bapak RT 15 Bapak Jajan Gunawan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini mungkin ini adalah momentum ketiga ketika kita mengadakan acara iftar jama'i. Betul ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kali ketiga dan kali ini adalah yang terakhir di tahun ini DKM melakukan atau mengadakan iftar jama'i yang kontributornya adalah para wilayah RT di lingkungan Blok O. Dan hari ini kontributor atau panitia penyelenggara adalah RT 16. Dari DKM atau mewakili pengurus DKM, pertama kami mengucapkan jazakumullah khairan katsirah kepada seluruh pengurus, wabil khusus ketua-ketua RT seblok O yang telah mensupport, yang telah melakukan kontributor agenda DKM iftar jama'i selama bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan Allah masih mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan dan kita kembali lagi mengadakan agenda iftar jama'i. Setuju? Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Blok O yang menghadiri setiap acara agenda yang diadakan oleh DKM. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi kontribusi kita menghadiri kegiatan agenda Ramadan, Allah ganjar dengan pahala yang menjadi timbangan berat kebaikan kita ketika bertemu Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami mengucapkan dan memohon dan menghimbau untuk seluruh warga Blok O untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang diadakan DKM, dan doakan kami pengurus DKM mampu menggulirkan agenda-agenda kedepannya, acara-acara yang mampu menambah kualitas sakofah Islamiyah seluruh muslim yang ada di Blok O khususnya.
dan pada umumnya yang berada di Puri Bukit Depok. Akhirul kalam, bapak-bapak dan ibu-ibu dan para jamaah, saya mewakili DKM, Ketua DKM Bapak Ustadz Edison, memohon maaf bila ada agenda-agenda acara-acara yang kami lakukan jauh dari ekspektasi bapak-bapak ibu-ibu semua, karena umur dari kepengurusan yang diketuai oleh Bapak DKM baru 3 bulan, dan kondisinya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, yang kami agendakan, Allah mudahkan untuk dilancarkan dan mudahkan untuk mengadakannya. Selanjutnya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita bertemu di Ramadan yang akan datang. Dan kita berdoa bulan ini, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghabiskan Ramadannya dengan memberikan rahmat, ampunan kepada kita semua yang menjalankan ibadah saum Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya minta maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati guru kami Bapak Ustadz Alisani, juga Ustadz Mahar, dan para ustazah di kami Depok, khususnya Depok, sahabat-sahabat saya, Bapak Ketua RT, RT 5 dan RT 15, Bapak Rudi, Bapak Jaja, dan juga seluruh bapak-bapak dan ibu warga Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya mungkin sebentar lagi ya, mungkin 15 atau 20 menit, maka saya akan menyampaikan sedikit saja sambutan. Yang pertama, mari kita samakan, mari sama-sama kita bacakan dan puji syukur kami Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat rahmat hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana atau dalam acara kita bersama-sama. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Semoga suasana malam ini sahabatlah kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruhnya, dan insya Allah kita masuk tempatnya, insya Allah kita mendapatkan kehidupan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu dan teman-teman Allah SWT, momen kali ini adalah disampaikan oleh perwakilan Ketua DKM Bapak Ustadz Mahal, bahwasanya hari ini adalah kegiatan Oktober yang terakhir yang dilakukan oleh DKM Masyarakat. Ini sebagai momen di mana kita bertemu kembali untuk saling menjalin silaturahmi, mempererat hubungan kita bermasyarakat. Semoga kita lebih peduli lagi, saling mengerti, saling menghargai, saling mengisi, saling menutup kekurangan dan mengisi kelebihan-kelebihan di lingkungan kita. Jangan sampai ada ketegangan lagi bersama tetangga, mungkin ada masalah, mungkin ada hal-hal yang kurang enak di belakang kita. Karena kita hidup di Blok Dewa ini mungkin sudah 15 atau 20 tahun, dimana kita menjadi keluarga yang besar, menjadi keluarga yang saling membantu, dimana kita saling membutuhkan. Juga pada kesempatan pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih khusus pada ibu-ibu RT 16 yang sudah mempersiapkan, meluangkan waktunya, mengumpulkan pikirannya, saudara-saudaranya dan semuanya
dalam rangka mensukseskan acara bukber bersama hari ini, juga bapak-bapaknya yang terus membantu. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmatnya pahala yang didapatkan dari Allah SWT. Saya juga terima kasih kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga keikhlasan bapak hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan rahmat hidayah dari Allah SWT. Juga kami menyadari bahwasanya pada kesempatan hari ini tentunya kegiatan kami selaku panitia dan 19 masih banyak kekurangan. Apapun itu namanya kekurangan, tentunya kami mohon maaf yang seluas-luasnya, memberikan maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat disampaikan di waktu nanti. Selamat berbuka puasa, semoga di lain kesempatan kita berikutnya kita masih dapat bertemu kembali. Terima kasih. Kata wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama jaa fil hadis. Hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini pula, detik ini juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, saking banyaknya kita lupa untuk mensyukurinya. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita sebagai umatnya diakui oleh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Ustadz Edison, dan guru saya Ustadz Ali Saadi akramakumullah hafizahullah ta'ala, dan ustadz-ustadz lain yang saya hormati dan saya muliakan, namun tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa azim saya. Serta yang saya muliakan serta hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Madinah Blok O Puri Bukit Depok yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Masjid Al-Madinah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang mafhumnya, apabila ranting-ranting yang ada di dunia ini jadikan pena, dan dedaunan yang ada di dunia ini jadikan kertas, dan lautan yang ada di dunia ini jadikan tinta, dan itu semua digunakan untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betapa besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadilah Amal dijelaskan bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', yang artinya betapa banyak orang yang melakukan ibadah saum, yaitu puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi, dan betapa banyak orang yang mendirikan sholat malam, ibadah-ibadah sunnah nafil, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholat sunnahnya, dari ibadah malamnya, illa saharu, kecuali keletihan. Maka dikutip dalam kitab Fadail Amal, jadi mengenai hadis ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Jadi di dalam hadis ini ada beberapa pendapat betapa banyaknya orang melakukan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali kelaparan dan rasa haus. Dan betapa banyak orang yang mendirikan sholat malam tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari sholat malamnya. Kok bisa para hadirin? Illa saharu, kecuali keletihan. Maka saya akan menjelaskan sedikit pendapat-pendapat mengenai hadis ini. Yang pertama, mengenai hadis di atas, kok bisa orang melakukan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar saja. Pendapat yang pertama, hadis ini dilakukan bagi siapa saja yang orang tersebut siangnya melakukan puasa tetapi bukannya menggunakan makanan-makanan yang haram. Maka di sini inilah pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias dia siangnya puasa tapi malamnya berbuka dengan makanan yang haram, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias dia berpuasa tapi ibadahnya, puasanya hanya cuma dapat rasa lapar dan rasa haus saja, pahalanya tidak akan dapat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, betapa banyak orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, siang harinya puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Pendapat yang kedua ini, dia melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa para hadirin? Dia masih suka gibah, dia masih suka berbicara keburukan orang lain, dia masih suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, dia ini siangnya puasa tapi dia masih suka gibah sana gibah sini, maka dia tidak akan mendapat pahala puasanya kecuali puasanya dia ini hanya cuma sia-sia saja para hadirin, cuma mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man satara aurata akhihi, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi, kashafallahu auratahu yaumal qiyamati hatta yaftahahu biha fi baiti." Yang artinya barang siapa yang menutup aib saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa membuka aib saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat sampai dia dipermalukan di depan saudaranya. Maka pendapat yang kedua ini para hadirin sangat berbahaya para hadirin. Siangnya dia puasa tapi dia masih suka gibah sana gibah sini. Maka perkara yang seperti ini ketika kita sedang berpuasa atau setelah kita berpuasa, maka kita harus tinggalkan para hadirin. Agar apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan rasa haus saja, tetapi kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu para hadirin, dia siangnya berpuasa, cuman dia masih tidak bisa atau dia tidak bisa nahan dari perkara-perkara apa itu namanya maksiat atau dosa-dosa kecil. Dia masih kurang bisa untuk menahan dari perkara-perkara itu para hadirin. Maka sama saja puasanya dia ini hanya sia-sia, alias dia puasa cuma mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Maka hadirin jamaah masjid yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin penjelasannya mengenai hadis tersebut ada beberapa pendapat. Kok bisa orang siangnya puasa sudah menahan lamanya dari waktu subuh hingga maghrib, tapi dia tidak bisa mendapatkan ibadah puasanya? Karena apa? Karena dia ini masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasanya ini dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sumiyal insan insana likasratin nisyan." Kenapa manusia itu dinamakan manusia? Innama sumiyal insan insana likasratin nisyan. Kenapa manusia dinamakan manusia? Likasratin nisyan. Karena manusia ini banyak lupanya. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Maka adanya majelis ini, adanya muzakarah ini supaya apa? Untuk mengingatkan satu sama lain bagaimana kita tetap sama-sama beramal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita kelak puasa kita, ibadah kita atau sholat fardu kita, sholat sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya tersia-sia begitu saja. Insyaallah para hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari kebodohan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mengetahui dari daif yang namanya dari maif yasir pakai yasir lagi yasir Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hazatuna ilaika kasir wa amtal bihal bashar Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بالفاتحة وبشر الفاتحة وبالقراءة الفاتحة وبالمعجزة بسر الفاتحة يا فارج الحم يا كاشف الغم يا